Jadi, eh bentar, mana sih? Oke, jadi ini sedikit recall aja. Nanti kita juga bakal nge-review. Oh ya, untuk teman-teman, apakah semua sudah ngumpulin tugasnya ya? Kemarin sih, saya ngecek baru 20-an anak yang ngumpulin tugas. Udah pada ngumpulin tugas semua kan ya yang terkait perkondisian sama perulangan. Sudah, Bu. Udah ya? Oke, sebentar. Ah, oke, sebentar. Oke, man. Jadi saya mau share screen. Jadi kemarin itu kita terakhir sebelum kita libur seminggu itu membahas terkait perulangan dan pengkondisian. Jadi kalau pengkondisian itu teman-teman juga udah tahu kayak yang if else, kemudian ada if else if kayak gitu. Biasanya ini digunakan ketika teman-teman ingin apa ya contoh. Salah satu contohnya kayak mau mengkategorikan mahasiswa ini tuh seharusnya mendapat nilai berapa. Jadi di kondisinya, di parameter kondisinya ini teman-teman bisa bikin kondisi, misalkan kalau nilai mahasiswanya itu lebih dari 80 dan em, lebih dari 80 itu masuk A. Terus kalau di atas 75 tapi di bawah 8 dan di bawah 80 bisa masuk kategori B dan lain sebagainya. Kayak gitu. Terus di pengkondisian selain kita menggunakan if else itu juga bisa menggunakan switch. Jadi sebenarnya ini tuh sama aja kayak if else, bedanya dia tuh pakai kata-kata switch. Em, Kemudian di dalam switch ini ada variabel, ada variabel yang dijadikan sebagai apa ya? Referensi acuan untuk membandingkan kondisi-kondisi di bawahnya. Kalau di switch ini pakainya case. Case terus apa ya? Kondisinya apa, lalu ketika kondisinya seperti itu, statementnya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau di switch itu else-nya, kalau di if kan ada if, ada else ya. Nah, else itu ketika sebuah kondisi itu else itu dipakai ketika sebuah kondisi itu tidak ditemukan di pengkondisian tersebut. Jadi udah dicari kondisinya. Oh, dia nggak termasuk ke dalam nilai 80, dia nggak termasuk ke dalam nilai 75, dia itu nilainya misalkan 20. Nah, ketika sebuah kondisi nggak ditemukan di kondisi pertama, lalu nggak ditemukan juga di kondisi kedua, nah maka else ini adalah sebagai kalau bahasa kasarnya buangannya. Jadi ketika kondisi pertama, kondisi kedua nggak ketemu, ya udah dia akan lari ke pembuangannya. Jadi statement yang diatur atau dituliskan di dalam else, di dalam blok else itu merupakan kondisi buangannya. Seperti itu sih. Nah, kalau di switch kondisi buangannya itu namanya adalah default kayak gitu. Jadi defaultnya apa? Ketika nilainya itu 20 nggak termasuk ke dalam 80 nggak termasuk ke dalam 75. Oh ya udah nanti misalkan statementnya echo C kayak gitu. Nah, kemudian kalau di if else teman-teman ingat nggak ada kayak semacam kurung kurawal gini, kurung kurawal sebagai penutup kondisi untuk if, blok yang if.
Terus ada kurung kurawal penutup lagi di sini sebagai penutup untuk eh, kondisi yang else if, yang kondisi kedua ini. Nah, kalau di if else itu penutupnya atau terminatornya untuk sebuah kondisi itu kurung kurawal tutup. Nah, kalau di switch itu penutupnya itu adalah break. Jadi ketika si case ini terpenuhi, kondisi ini terpenuhi, misalkan nilainya yang dicari ada 80. Terus case optionnya ini optionnya adalah 80 keluar ketemu gitu, echo ketemu. Nah, ketika variabel ini sesuai dengan case yang ada, nah itu kan berarti udah ketemu ya. Ibaratnya if yang pertama ini, kondisi yang pertama ini sudah terpenuhi. Nah, kemudian kan dia akan langsung membaca kurung kurawal tutup, kemudian akan mengeksekusi baris selanjutnya di luar looping pengkondisian ya. Nah, kalau si switch juga sebenarnya sama aja, cuman bedanya si kurung kurawal tutup itu diganti dengan kata-kata break. Jadi ketika kondisinya ini terpenuhi, kemudian langsung lanjut mengeksekusi break. Nah, ini udah keluar dari looping pengkondisian switch. Kayak gitu, teman-teman. Ini sedikit nge-recall aja. Kemudian di pengkondisian.php ya. Bentar. Pengkondisian.php saya buka dulu. Gimana? Oke. Jadi di sini kita bakal melihat pengcondition.php. Sebenarnya ini sama. Em, kita tuh kalau pakai if else itu gimana? Sesuai tadi kayak yang di slide. Kemudian kalau yang di switch, mungkin kalau yang if else teman-teman udah sering pakai ya. Kalau nggak salah waktu itu saya di Infoin di Python juga diajarin juga tentang pengkondisian berulangan. Jadi sebenarnya sama aja sih di semua bahasa pemrograman pasti ada pengkondisian perulangan. Cuman mungkin yang membedakan cara penulisannya aja ya. Kalau di PHP kan ada if, terus kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Sorry, kurung buka, kurung tutup, terus kurawal kayak gitu kan. Tapi kalau di Python kan mungkin kayak gini, if plus titik dua, baru nanti kondisinya apa, statementnya di sini apa kayak gitu. Tapi secara uh, kegunaannya atau bagaimana cara menggunakannya, cara konsepnya, semua bahasa sama sih, kayak gitu. Nah, terus ini untuk yang switch, switch tuh contohnya kayak gini. Jadi misalkan saya punya variabel, variabel namanya variabel kota. Kemudian saya isi, saya definisikan nilai dari variabel kota tersebut adalah Bandung, kayak gitu ya. Nah, kemudian saya pakai switch. Switch, saya tuh pengen mengetes kalau misalkan kata-kata kotanya itu yang keluar Bandung, saya pengen keluarnya itu adalah ibu kota Jawa Barat kayak gitu. Nah, kemudian saya pakai switch. Ini contoh sederhananya switch. Terus saya masukin di sini kondisi atau variabel yang eh, dicari ya atau dijadikan sebagai bahan perbandingan kondisinya. Jadi di sini kan variabel kota, oh berarti kota nih yang jadi perhatian yang mau dibandingkan dengan kondisi-kondisi case di sini. Oke. Terus kota itu nilainya Bandung. Oh, oke. Terus nanti kita buat case-nya. Case-nya itu bisa string, bisa integer, dan lain sebagainya. Nah, di sini kasusnya adalah string karena kan tujuan awal saya pengen
ngebandingin string ya. Kalau misalkan string Bandung yang ketemu, saya pengen munculnya ibu kota Jawa Barat gitu. Nah, terus kalau misalkan variabelnya saya isinya Semarang, pengen ketemunya tuh ibu kota Jawa Tengah. Tapi nanti kalau misalkan saya em, ketiknya itu adalah di variabel ini, itu apa ya? Em, apa ya misalkan Papua. Nah, itu kan bukan sebuah ibu kota. Ibu kota dari manapun kan itu sebuah apa ya? Sebuah pulau tersendiri kayak gitu. Nah, itu nanti seharusnya akan munculnya itu adalah di default atau si else-nya else-nya switch ini atau nilai buangannya ketika kondisi-kondisi yang udah dibangun itu nggak ketemu semuanya, larinya langsung ke default kayak gitu. Nah, terus kemudian coba kita jalanin kali ya. Di sini kontrol panelnya udah aktif. Oh ya teman-teman sedikit recall. Jadi mungkin dari beberapa teman-teman ada yang em, belum begitu mengikuti terkait PHP. Jadi kalau misalkan kita ngoding pakai PHP, PHP itu karena bahasa server side ya. Jadi teman-teman tuh jangan lupa untuk masukinnya ke dalam folder htdocs ini ya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan nginstal PHP di mana? Kalau saya di E. Nah, yaudah sampipinya berarti ada di direktori E. Nah, kemudian teman-teman buka sampipi, kemudian cari folder htdocs-nya. Nah, di folder htdocs diklik dua kali. Nah, di sini tuh bakal muncul apa namanya? folder-folder folder-folder file PHP-nya teman-teman. Jadi bisa aja teman-teman buat file PHP langsung di luaran sini. Jadi new terus file .php di sini bisa juga, tapi biar lebih rapi aja. Akhirnya teman-teman ngebuat kayak semacam folder baru gitu. Di sini saya buatnya kuliah.php kayak gitu. Jadi eh, tempat saya temuin beberapa teman-teman yang belum tahu, belum ngeh juga kalau harus masukin ke dalam folder htdocs. Dia tuh masih nyimpannya entah di desktop, di dokumen, pokoknya di sembarang tempat. Nah, sebenarnya kalau udah berhubungan sama PHP itu harus dimasukinnya di lokal servernya, yaitu lokal servernya ada di dalam folder htdocs kayak gitu. Kalau enggak gitu, nanti teman-teman ketika buka di browser itu tuh apa ya, nggak akan ditemukan file PHP-nya teman-teman. Paling gitu sih sedikit recall. Jadi kalau ada teman-teman yang um, kur- ada yang miss gitu dari pertemuan-pertemuan kemarin ketika saya menjelaskan ya itu sih pengingatnya. Jadi harus dimasukin dulu ke folder htdocs, kemudian baru dijalankan di browsernya, dijalankannya localhost, kemudian tadi apa kuliah PHP ya, terus pengkondisian PHP. Nah, ini baru muncul tadi yang switch kita yaitu adalah ibu kota Jawa Barat karena kebetulan um, variabel yang saya gunakan itu adalah Bandung. Jadi kayak gitu sih teman-teman. Di mana teman-teman harus nyimpan file PHP-nya dan bagaimana cara mengakses file PHP tersebut. Jadi pertama-tamanya localhost, terus nama foldernya, kemudian nama file PHP-nya. Jangan lupa .php-nya. Kayak gitu paling. Terus apa lagi ya? Misalkan nih, saya mau biar defaultnya yang kebaca. Saya coba masukin masukin apa? Masukin nama yang enggak di dalam case apapun. Ini kan case-nya ada Bandung, Semarang, Surabaya. Nah, coba saya masukin Tangerang gitu ya. Seharusnya nanti defaultnya ini yang akan kebaca. Coba saya refresh. Nah, ini munculnya adalah ibu kota provinsi lain, di mana ibu kota provinsi lain itu merupakan nilai dari si defaultnya. Kayak gitu. Itu untuk kondisian switch. Kemudian
Ketika kita berbicara mengenai pengkondisian dan perulangan, itu tuh kita biasanya ketemu juga yang namanya continue versus break. Jadi kalau teman-teman nyari referensi source code di luar sana, baik punya orang luar negeri maupun dalam negeri, itu biasanya ada sih yang menggunakan continue dan break ini. Jadi dia memodifikasi perulangan dan pengkondisiannya menggunakan atau memanfaatkan si continue dan break ini. Nah, sebenarnya apa sih continue dan break itu? Jadi, continue itu apa ya? Ketika teman-teman ingin melewatkan sebuah perulangan. Jadi, teman-teman udah belajar perulangan. Jadi, bisa kan ya apa namanya baca perulangan ini. Jadi, di baris yang saya garis merahin ini, itu kan artinya adalah si programmer ini ingin membuat perulangan atau iterasi. Iterasi itu perulangan dari angka 1 sampai angka 10 gitu kan ya. Dari angka 1 sampai angka 10. Nah, itu untuk baris yang saya merahin ini. Nah, kemudian di baris, bentar, saya hapus dulu. Nah, kemudian di baris kedua ini, di baris selanjutnya ini tuh ada semacam pengkondisian. Jadi ketika angka yang sedang diiterasi, tadi kan 1. Nah, yang lagi diiterasi itu angka 1. Nah, ketika angka tersebut, dalam hal ini angka 1, di dimodulus dengan 2, itu hasil bagi atau sisa baginya itu nol atau enggak. Jadi maksud dari yang saya garisin merah ini, angka yang sedang diproses. Kalau misalkan itu angka 1 lagi diiterasi angka 1, ya udah angka 1. Nah, angka 1 tuh habis nggak dibagi 2 gitu. Kan ini hasil hasil baginya ini nol ya. Berarti kan maksudnya adalah habis dibagi 2 gitu ya. 1 habis nggak dibagi 2? Enggak. 2 habis nggak dibagi 2? Habis kan. 2 bagi 2 nol. 2 bagi 2 1. Habis gitu kan. Nggak ada sisa baginya. Nah, ketika angka yang sedang diproses atau diiterasi itu dibagi dengan 2, itu sisa baginya nol, kemudian continue gitu. Jadi maksudnya dari continue ini adalah si si perulangan ini akan melewatkan angka tersebut. Jadi ini kan maksudnya adalah programmer ingin melakukan iterasi dari angka 1 sampai 10. Nah, angka-angka tersebut nanti ditampilkan di layar, di echo gitu kan. Nah, kemudian ketika eh, di sini tiba-tiba ada perulangan. Ketika angka yang sedang diproses itu habis dibagi 2, lewatkan angka tersebut gitu. Jadi 1 habis nggak dibagi 2? Enggak. Ya udah ditampilin 1. Nah, terus selanjutnya 2 habis nggak dibagi 2? Habis. Ya udah lewatkan angka tersebut. Jadi si continue ini maksudnya adalah lewatkan angka tersebut gitu. Lewatkan iterasi pas di angka tersebut yang habis dibagi 2. Oke. Langsung lanjut lagi. 3 kan. Karena ini kan di plus plus nambah 1. 3. 3 habis nggak dibagi 2? Enggak. Ya udah cetak 3. Terus lanjutnya lagi 4 kan. Di plus plus jadi 4, nilai variabel i-nya 4, habis nggak dibagi 2? Habis. 4 bagi 2 kan 2, nggak ada sisa bagi. Jadi sisa baginya nol. Oh, cocok nih sama kondisi ini. Sisa baginya sama dan nol. Ya udah eksekusi continue. Berarti maksudnya si continue udah lewatin skip angka tersebut, angka 4 itu. Angka 4 nggak usah dicetak, langsung lanjut lagi di angka berikutnya, angka 5. Oh ya udah, berarti 5. 5 habis nggak dibagi 2? Habis. Enggak. Ya udah cetak 5 kayak gitu. Jadi continue itu fungsinya adalah untuk melewatkan iterasi tersebut. Jadi iterasinya tetap dilakukan sampai mencapai angka 10 ini. Iterasinya mah tetap, core-nya itu akan tetap terus dieksekusi sampai mencapai angka 10, tapi pas di kondisi tertentu, yaitu yang em, habis dibagi 2, itu tuh akan di skip angkanya. Jadi
nggak akan dieksekusi. Jadi di skip aja iterasi untuk angka tersebut tuh di skip aja kayak gitu. Jadi seringkali orang ketika ketemu kasus terus dirasa kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara solusi dan pengkondisian. Nah, dia bisa nih apa ngutak-ngatik dengan apa namanya memanfaatkan continue. Itu untuk continue. Jadi continue itu adalah skip ya, skip iterasi. Iterasinya tetap sampai mencapai angka akhirnya, tapi di skip aja kayak gitu. Itu kuncinya skip ya, skip. Nah, beda lagi dengan break. Jadi, kalau break itu menghentikan perulangan sebelum mencapai akhir pengulangan. Jadi, kita bisa lihat lagi. Jadi, di si programmer ini pengen melakukan iterasi mulai dari angka 1 sampai 10 kan. Ini kan 10 nih. Nah, kemudian si programmer menggunakan break instead of continue, dia menggunakan break. Jadi maksudnya break di sini itu dia akan berhenti. Jadi iterasi for ini udah nggak berfungsi lagi, udah langsung tutup deh, udah langsung lanjut ke baris berikutnya. Pokoknya si break ini kata kuncinya itu adalah stop, stop bukan lagi skip tapi stop. Jadi nge-stop iterasi. Jadi kayak bentar, ini cara ngapusnya gimana? Oke, nggak bisa dihapus. Bisa dihapus. Oke. Em, Jadi sampai mana? Oh iya, break itu adalah menstop perulangan. Jadi em, si program ini instead of menggunakan continue, dia malah menggunakan break. Jadi artinya apa sih? Jadi si programmer ini pengen melakukan iterasi dari angka 1 sampai 10. Nah, kemudian di sini tuh dia menuliskan sebuah pengkondisian. Jadi nanti ketika angka yang lagi saya iterasi itu angkanya sama dengan 5, udah saya pengen perulangannya tuh udah berhenti cukup sampai situ. Jadi eh, ketika angka yang diiterasi atau yang diulang itu kebetulan angka 5, udah saya pengen for-nya ini atau perulangannya itu udah berhenti. Udah nggak akan dilanjutkan lagi ke angka berikutnya gitu. Pokoknya udah berhenti-berhenti gitu. Nah, itu maksud dari break. Nah, kita coba satu-satu. Jadi dolar I. Jadi nilainya sekarang masih 1. 1 kurang dari 10 nggak? Iya. Ya udah. Kemudian lanjutkan ke baris yang ini. Nah, terus ada pengkondisian nih yang harus kita lewatin kan pembacaan source code tuh dari atas ke bawah gini ya, teman-teman ya. Nggak lurus lagi. Dari atas ke bawah gini. Bikin garis aja nggak lurus. Nah, gini. Set nggak lurus. Nah, pokoknya pembacaan source code itu dari atas ke bawah gini. Nah, terus ya udah baik itu perulangan apapun itu bacanya dari atas ke bawah. Pertama ada baris perulangan nih. Oh ya udah kita coba eh, pahami. Jadi oh variabel i-nya sekarang angkanya 1. 1 kurang dari 10 nggak? Iya. Ya udah lanjut ke baris yang ini. Ada pengkondisian nih, programmer bikin pengkondisian. Coba kita baca. Variabel I, oh tadi variabel I nilainya 1 ya. 1 apakah sama dengan 5? Oh beda. Oh, berarti break ini nggak dieksekusi. Yang ini nggak dieksekusi. Jadi langsung nampilin nilai dari variabel I-nya. Berarti 1. Nah terus lanjut lagi iterasi ke sini balik lagi. Set, jadi 2 kan. Karena di plus plus 2 itu kurang dari 10 nggak? Iya. Apakah, terus kita ke bawah lagi. Apakah 2 itu sama dengan 5? Enggak, oh berarti break ini enggak dieksekusi langsung tambahin lagi angka duanya jadi 2. Terus ke iterasi lagi 3 kan, karena di plus plus 3 kurang dari 10 enggak, iya. Kemudian 3 sama dengan 5 enggak, berarti ini enggak dieksekusikan yang statement di dalam pengkondisian. Terus langsung lanjut ke
echo ini. Oh, echo 3 berarti. Tiga. Nah, terus balik lagi ke iterasi. 4 masih kurang dari 10. Betul. Terus apakah sama dengan 5? Enggak. Yaudah, tampilin 4. Terus pas nyampe 5. 5 apakah kurang dari 10? Iya. Terus ada pengkondisian. Apakah variabel I yaitu 5 sama dengan 5? Oh iya, kebetulan iya sama 5. Ya udah berarti break ini baru dieksekusi nih. Nah, terus break ini dieksekusi artinya adalah echo ini udah selesai, for ini udah selesai. Jadi langsung ke bawah sini. Jadi eh, apa ya? Jadi tampilannya itu hanya 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Jadi ini nggak lagi skip tapi nge-stop semuanya. Kalau setelah for ini ada kelanjutannya misalkan echo halo gitu ya udah berarti 1, 2, 3, 4 hello gitu karena kan dilanjutkan udah keluar dari iterasi for kemudian melanjutkan baris codingan berikutnya tapi berhubung di sini itu langsung tutup PHP jadi kan tampilnya 1, 2, 3, 4 udah kayak gitu itu untuk continue dan break kemudian bentar. Nah, kita ke sini tadi di continue ya. Continue mana? Jadi ini contohnya ada tadi tuh si programmer mau iterasi 1 sampai 10, kemudian ketika angkanya itu habis dibagi dua atau kata lainnya sisa baginya itu nol, di modul situ nol, dia di continue berarti di skip kayak gitu. Coba kita jalankan di browser, tapi namanya adalah continue. Nah, jadi yang angka-angkanya genap atau yang habis dibagi dua itu tuh di skip. Jadi angka tersebut, iterasi yang pas di angka tersebut nggak dieksekusi. Jadi langsung lanjut ke iterasi berikutnya. Jadi ada 1, 3, 5, 7, 9. Itu untuk continue. Nah, continue kita komen, kemudian kita coba yang break. Sini ada, jadi si programmer ingin melakukan iterasi mulai dari angka 1 sampai 10 ya. 10. Kemudian angkanya tuh terus bertambah 1 kayak gitu. Nah, terus di sini dia ngasih kondisi. Jadi ketika angkanya itu sama dengan 5 itu tuh udah selesai. Udah selesai. Kalau misalkan enggak 5 bukan 5 ya dicetaklah angka tersebut di layar kayak gitu. Nah, kemudian di sini programmer menambahkan ada echo keluar loop karena break. Jadi ketika break ini dieksekusi nantinya, tadi kan di PPT kita udah tahu ya kalau ketika break ini dieksekusi, for-nya ini udah nggak dijalankan, terus lanjut ke baris berikutnya di codingan. Kalau misalkan itu langsung tutup PHP ya udah selesai. Tapi kalau selanjutnya masih ada lanjutannya, ini kebetulan ada lanjutannya nih echo keluar loop karena break. Nah, ya udah nanti si echo ini setelah break dieksekusi, dia baris 17 ini yang keluar loop karena break itu akan dieksekusi atau ditampilkan ke layar. Kita coba aja jalanin. Jadi tadi 1, 2, 3, 4 keluar loop karena break. Tadi kan karena ketika I-nya itu nilainya 5, break ini dieksekusi. Jadi break ini dieksekusi terus langsung udah iterasinya tuh udahan gitu. Yang echo ini nggak sempet dicetak, nggak sempet dilaksanain karena langsung harus selesai gitu kan, langsung harus selesai, harus langsung break. Terus ya udah langsung lanjut ke uh, baris berikutnya di codingan gitu. Itu untuk continue dan break. Kemudian apa nih teman-teman? Kita masuk ke function. Jadi dari kemarin kalau teman-teman nyobain semua semua codingan itu kan teman-teman apa ya struktural gitu ya dari atas ke bawah gitu. Pembacanya juga kalau misalkan mau mengeksekusi sebuah variabel ya variabel tersebut harus
eksekusi dulu di atas, baru nanti di bawah bisa manggil variabel tersebut. Kalau enggak, nanti ada error, variabel not defined kayak gitu. Nah, itu adalah tipe struktural. Nah, sebenarnya di PHP itu bisa object oriented programming. Jadi, eh, teman-teman bisa ngebuat yang namanya function di awal, terus nanti function tersebut bisa dipanggil dimanapun, kapanpun gitu. Jadi, asal udah didefinisikan, nah itu bisa dipanggil eh, kapanpun. Tapi bentuk dari function itu nggak lagi struktural. Kalau struktural kan kayak baris per baris, baris per baris, baris per baris gitu ya. Misalkan tadi yang for, jadi for misalkan ada di sini. Nah, kemudian teman-teman tuh ingin mengeksekusi satu file ini. Nah, teman-teman harus mengeksekusi si for-nya terlebih dahulu karena kan tadi konsepnya pembacaan itu dari atas ke bawah ya. Kalau dengan metode penulisan yang struktural atau dari atas ke bawah itu berarti teman-teman harus melewati si baris for dulu baru bisa mengeksekusi misalkan if di sini gitu. Jadi kalau struktural dari atas ke bawah eh, harus melewati for dulu baru bisa lanjut ke if. Nah, kalau misalkan di OOP itu teman-teman tuh mengkelompokkan algoritmanya teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman pengen for-nya, for itu bukan merupakan codingan utama teman-teman. Jadi hanya saat-saat tertentu saja for ini digunakan gitu ya misalkan. Misalkan apalagi ya pengkondisian ada lagi. Jadi pengkondisian yang menggunakan continue misalkan gitu. Itu tuh bukan sebagai source code utamanya teman-teman. Jadi source code utamanya itu ada sendiri. Terus tapi teman-teman tuh mau menggunakan pengkondisian ini tuh di waktu-waktu tertentu aja gitu. Jadi nggak harus selalu dieksekusi tiap kali filenya itu di run gitu. Nah itu konsep OOP. Jadi konsep OOP ini yang blok-blok gini. Jadi menggunakan function. Jadi teman-teman buat function. Function itu misalkan tambah ya. Function tambah. Jadi nanti eh, teman-teman itu bisa misalkan menambahkan angka dua angka, misalkan angka satu ditambah dengan angka dua, terus di return hasilnya berapa gitu. Nah, function tambah ini nanti bisa teman-teman akses di codingan utamanya teman-teman. Misalkan codingan utamanya itu adalah mendefinisikan eh, variabel satu, variabel angka satu, variabel angka dua. Nah, kemudian teman-teman tuh ingin eh, ingin mengeksekusi tambah. Yaudah teman-teman cukup panggil aja function tambah ini di sini. Kayak gitu. Jadi cukup dipanggil kalau misalkan teman-teman nggak mau ada tambah, ya udah nggak usah panggil function tambah ini. Langsung lanjut aja ke source code berikutnya atau source code lainnya gitu. Jadi nggak harus mengeksekusi semuanya dulu. Oh, harus ditambah dulu, harus dikurang dulu, harus dihapus dulu. Baru bisa sampai ke source code paling bawah. Enggak. Dengan adanya OOP. Dengan adanya OOP yaitu dengan memanfaatkan function ini. Ya kayak tadi teman-teman bisa memanggilnya ketika teman-teman butuh aja. Gitu. Semoga mudah dipahami ya teman-teman penjelasan saya tadi. Jadi tadi udah tahu kan function itu adalah blok-blok gitu ya. Bentuknya yang kayak oval ke samping gini ya. Dia tuh adalah blok code program. Jadi misalkan teman-teman mau bikin um, blok code program terkait tambah, jadi menambahkan dua angka, angka satu dan angka dua, teman-teman bisa buat function tambah gitu. Nah, terus nanti teman-teman bisa panggil function tersebut di codingan utamanya teman-teman. Pokoknya kayak apa yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Hmm. Kemudian, function digunakan untuk membuat blok program yang sering digunakan dalam penulisan skrip. Function tidak otomatis dipanggil saat halaman di-load atau di-run, melainkan hanya dieksekusi ketika sebuah function itu dipanggil. Kayak gitu. Um, Gini, bentar.
Card. Nah, ini contohnya ini. Saya punya file continue.php. Eh di sini kan struktural ya dari atas ke bawah. Seringnya kalau saya pengen, tadi kan saya barusan membahas dua konsep ya, konsep continue dan konsep break. Nah, karena saya itu, kalau teman-teman perhatikan ketika saya ingin menunjukkan continue-nya aja, yang break ini kan tadi saya komen gini ya. Jadi dia tuh nggak akan kebaca sebagai kode oleh interpreter PHP. Dia ini hanya komen gitu. Tujuannya agar saya bisa cukup menunjukkan continue ini aja, satu ini aja. Nah, terus ketika saya udah selesai menjelaskan continue, saya ngebuka komen yang berikan. Terus yang continue giliran saya komenin kayak gini. Tujuannya biar si file continue.php ini langsung mengeksekusi mulai dari baris ke-10. Mulai dari baris ke-10 yaitu iterasi yang menggunakan break. Tujuannya agar teman-teman itu langsung melihat efek dari break ini di codingan itu kayak apa gitu. Jadi tujuannya agar teman-teman nggak harus menyaksikan si continue-nya dieksekusi terlebih dahulu baru ke break kayak gitu. Karena apa? Karena Hmm, ini salah satunya continue.php ini, file continue.php ini, tipe pembacanya ini adalah struktural dari atas ke bawah. Karena bukan OP, teman-teman nggak lihat ada function kan di sini. Jadi ini dibacanya ini adalah struktural kayak gitu dari atas ke bawah kayak gitu. Nah, dengan adanya function, teman-teman bisa buat buat function buat function baru, misalkan function continue gitu ya, continue terus uh, dibuat di sini terus teman-teman masukin aja continue, misalkan isi atau statementnya ini adalah ini ya, dipindahin aja ke sini terus nanti returnnya apa ketika function continue diambil. Jadi um, walaupun function ini ditaruh di atas, itu ketika function ini tidak dipanggil atau tidak, ya dipanggil ketika untuk eh, tidak dipanggil untuk dieksekusi. Nah, walaupun ini ditaruhnya di atas, nah itu tuh gak masalah gitu. Karena dia sudah mengelompokkan diri dia sendiri, blok program dia sendiri yang akan bisa dieksekusi atau bisa dipanggil ketika hanya dipanggil gitu. Jadi nggak masalah pembacaan interpreter itu tetap struktural dari atas ke bawah, tapi dengan adanya function, dengan adanya object oriented programming ini dianggap sebagai objek ya teman-teman. Objek ini ya udah pembacaan tadi yang selalu dari atas ke bawah itu bisa diakalin gitu. Kayak gitu teman-teman. Itu konsep function dan OOP. Function itu biasanya digunakan untuk itu sih di object oriented programming gitu. Ya, mungkin di sini kita nggak akan bahas dalam mengenai OOP itu sendiri sih. Jadi, teman-teman ketika ingin mempelajarinya lebih lanjut, bisa nanti dieksplornya di luar jam perkuliahan aja, eksplor secara mandiri gitu. Nah, atau ketika teman-teman ingin mendalami sebagai programmer, hmm, memang butuh ketika ingin mendalami sebagai programmer memang butuh untuk mendalami salah satunya function ini yang merupakan bagian dari OOP. Nah, itu baru bisa teman-teman eksplor. Kayak gitu. Jadi memang tujuan dari perkuliahan ini biar teman-teman itu mengenal apa itu PHP, em, kemudian bagaimana sih cara membuat sebuah halaman website yang kayak kemarin UTS. Saya udah lihat beberapa, itu udah dapat mengimplementasikan CSS, HTML, bagaimana cara pindah halaman menggunakan hrefnya HTML kayak gitu. Nah, itu nanti sebagai dasar, nanti teman-teman lebih mengembangkan ilmunya teman-teman di luar sana nanti ketika mungkin selesai lulus dari ekonomi mau jadi apa gitu. Lulus dari bisnis digital mau jadi apa gitu.
Itu jadi function ini merupakan bagian dari OOP. Jadi teman-teman keywordnya nanti kalau mau didalemin itu Object Oriented Programming kayak gitu. Kemudian pemanggilan function itu dapat dilakukan berkali-kali setiap dibutuhkan. Jadi tadi saya udah punya function continue ya tadi, con itu tadi ya, conti tadi. Nah, terus function conti ini walaupun saya taruh di atas deket tag PHP tadi nggak masalah ya, karena kan lagi-lagi interpreter tuh bacanya dari atas ke bawah struktural gitu, tapi dengan adanya function aman-aman aja karena function ini nggak nggak mesti dieksekusikan, dia hanya dideklarasikan akan dieksekusi ketika konti ini dipanggil oleh saya. Konti terus apa nilainya gitu. Nah, ini baru dieksekusi gitu. Nah, pemanggilan si konti ini itu tuh bisa berkali-kali, misalkan di atas saya panggil, terus di bawah saya panggil, atau contohnya saya buat function conti ini. Kon- Function conti ini di sebuah file namanya misalkan olah PHP gitu ya. Olah.php. Nah, kemudian saya bikin file PHP baru lagi misalkan hitung.php. Nah, saya bisa aja manggil si function conti ini di hal yang berbeda gitu itu tuh bisa, jadi sekali aja ngedeklarasiin function ini dipanggilnya berkali-kali itu bisa kayak gitu. Terus function dapat berfungsi untuk menyingkat script yang sering digunakan. Jadi eh, lagi-lagi saya ulang, pembacaan interpreter itu dari atas ke bawah, terus struktural, terus kemudian ketika teman-teman ngoding belum menggunakan function, jadi teman-teman nulisnya dari atas ke bawah. Terus ketika teman-teman ingin mengulang hal-hal yang di atas, teman-teman tulis lagi di bawah, kayak gitu. Nah, dengan adanya function, teman-teman tadi kan bisa mengelompokkan si ini ya, misalkan script ini yang paling sering diulang-ulang nih, ya udah teman-teman bisa menjadikan script ini sebagai function. Terus nanti teman-teman bisa panggil berulang kali, kayak tadi poin yang nomor 4 ini, panggil aja di sini, atau di file berbeda. Jadi kan eh kalau teman-teman perhatiin, baris source code-nya teman-teman jadi nggak begitu banyak lagi kan, jadi lebih singkat kayak gitu. Itu maksud dari poin keempat, poin terakhir ini. Tuh. Oke, di function itu sendiri ada function yang emang udah dibuat sama PHP, bahasa pemrograman PHP. Ada juga function yang bisa kita buat sendiri dengan fungsi yang custom sesuai dengan kebutuhan kita kayak gitu. Contoh dari function bawaan PHP itu contohnya apa? Nih beberapa contohnya ada strlen, terus ada date. Strlen ini untuk mengetahui dalam string yang teman-teman buat itu ada berapa karakter sih panjangnya gitu. Misalkan ini sendiri, oh ini ada berapa ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi nanti outputnya ini adalah 6 gitu. Nah, strlen ini tuh fungsinya untuk menghitung karakter dari sebuah string. Kemudian date ini tuh untuk ya date itu tanggal, tanggal, bulan, tahun kayak gitu. Nah, dua function ini merupakan function bawaan PHP. Jadi ketika teman-teman membuat function, usahakan namanya tuh nggak sama dengan function-function bawaannya PHP. Jadi nanti kalau sama akan jadi kebingungan oleh interpreternya kayak gitu. Ini kan functionnya bawaan PHP. Jadi nama-namanya teman-teman kalau pengen buat function sendiri, usahakan berbeda dari function-function yang dimiliki oleh PHP. Terus gimana cara taunya function ini tuh milik PHP, function ini tuh bukan milik PHP. Nah, teman-teman bisa melihatnya di dokumentasi dari si PHP-nya itu sendiri. Jadi di link ini itu banyak function-function yang dimiliki oleh si PHP. Kayak gitu. Coba kita sama-sama buka. Ini ada apa?
Kira-kira lebih efektif yang mana ya Bu bila digunakan? Ini efektif apa nih maksudnya? Irgiawan. Nah, itu kan tadi kata Ibu ada yang pemrogramannya dari apa? Yang biasa kita lakuin yang top down sama yang eh, cuma perlu dipanggil. Jadi kalau misalkan kondisinya ditulis duluan, Mm-mm. di, apa namanya requirement-nya disebut pas lagi dibutuhin aja itu biasanya kalau coding lebih efektif yang mana digunakan apa yang eh, tadi dulu yang nuliskan apa kondisinya dulu atau yang top down yang biasa kita lakukan. Oh iya. Oke, terima kasih pertanyaannya bagus. Jadi, eh, ketika ditanya lebih efektif mana antara yang top down atau struktural dengan yang OOP tadi, tentu kalau di pertanyaan lebih efektif mana itu OOP yang didefinisikan dulu fungsinya apa, terus nanti kita tinggal panggil-panggil gitu. Jadi lebih efektifan yang OOP sih Virgiawan, karena nanti apa ya tahap awalnya memang kayak gini sebenarnya. Jadi tahap awalnya itu kita mempelajari struktural karena kan kita ingin mengetahui terlebih dahulu sintaks, lalu bagaimana sih cara pemrograman itu atau interpreter membaca source code kita. Oh, dari atas ke bawah. Terus bagaimana sintaks-sintaks ini bekerja kayak tadi ada for kayak gitu kan ada for terus for ini tuh cara ngebacanya gimana apalagi perulangan kan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu konsepnya tuh kayak gimana. Oh, iterasi itu balik lagi loh ke atas. Terus continue itu nggak balik lagi loh ke atas, melainkan langsung ke bawah gitu. Jadi memang penulisan coding yang struktural dari atas ke bawah itu ditujukan untuk proses belajar aja gitu. Jadi ketika masuk ke dunia industri atau udah masuk ke dunia kerja itu hampir semua itu mengharapkan kita udah bisa OOP, udah bisa buat function terlebih dahulu. Terus nanti ketika kita join dengan tim itu cara penulisannya OOP ya, biasanya gitu sih. Selalu OOP gitu. Jadi em, lebih efektif mana? Lebih efektif OOP. Kayak gitu sih Virgiawan. Semoga terjawab ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Oke. Oke. Em, jadi tadi eh, saya coba mau buka si website ini untuk nunjukin. Ini tuh sebenarnya ada ini itu adalah dokumentasi dari si PHP ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih em, semua cara penulisan PHP sebenarnya ada terdokumentasi dengan baik di sini. Selain di sini tuh biasanya ada witrischool.com. Oke, nanti kita buka aja sekarang contoh dari si website ini. php.net. Jadi di sini ada PHP manual. Ini tuh kayak apa ya? Dokumentasinya nih, dokumentasinya dari pemrograman PHP. Jadi apapun itu sebenarnya ada teman-teman dokumentasinya. Tinggal kita pelajari aja. Tapi biasanya di luar sana suka ada tutorial atau kelas yang emang merangkumkan dokumentasi ini untuk kita gitu. Jadi yang sering dipakai tuh tentang apa sih biasanya mereka akan ngasih tahu kayak gitu. Jadi itu saya mau ke function ya. Nih function. Jadi di sini ada berbagai function. Kita ke user define function. Jadi ini ada apa ya? Ada bukan pengkondisian dokumentasi bagaimana sih cara membuat function custom kita sendiri itu. Cara menulisnya gimana? Oh, pertama-tama function, lalu namanya, nama function kita. Terserah, di sini dia nulisnya foo ya, foo. Terus ada bar, terus bisa juga tambah, bisa juga hapus, dan sebagainya tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian function yang ada di PHP itu, nah kita ke built-in function. Jadi ini salah satunya ada strlen, strlen, terus ada apa lagi ya? Wait, gimana saya bisa lihat?
Wait, saya lagi mencari di mana daftar function itu. Jadi teman-teman bisa tahu apa aja function yang ada di PHP. Hmm, Oke, jadi ini tadi teman-teman kalau mau lihat function yang ada di PHP itu apa aja, teman-teman tadi kan buka ya php.net manual di Google aja php.net manual. Terus teman-teman masuk ke hasil search yang paling awal. Terus teman-teman bisa search aja di sini function. Terus nanti teman-teman scroll ke bawah ada function reference. Nah, terus di situ bakal muncul nih banyak banget list yang dikelompokkan berdasarkan abjad ya. Ini ada function terkait session, terus ABS itu abjadnya adalah T, terus ada par, SSD, arrays, dan lain sebagainya. Nah, di sini tuh teman-teman bisa tahu, oh ini tuh function-function yang ada di PHP atau function bawaannya PHP. Kita klik aja misalkan salah satunya adalah datetime. Jadi um, di sini dia jelasin satu-satu terkait fungsi-fungsi tersebut. Untuk function date di PHP sendiri pun ada macam-macam ya. Ini pertama ada check date. Itu tuh fungsinya untuk validasi Gregorian date. Terus ada date, add date, date, get date. Terus ada MK time dan lain sebagainya. Nah, ini nanti teman-teman bisa eksplor sendiri aja dari sini. Nah, ini bisa kok ada cara makainya gimana di sini. Tuh, jadi MK time misalkan teman-teman mau ngebuat apa ya, mau mau tahu waktunya itu tuh dari saya lahir sampai per hari ini itu tuh berapa year, berapa tahun atau berapa bulan atau berapa hari gitu. Nah, itu bisa pakai MK time gitu. Coba-coba aja di sini. Nah, nanti teman-teman bisa bukanya di php.net manual gitu. Kemudian jadi sampai di oh ini cara membuat function yang custom kita sendiri ya, yang bukan bawaan dari PHP. Itu tuh ada caranya adalah teman-teman tulis function, kemudian nama functionnya apa. Tadi bisa tambah, bisa hapus, bisa hehe, bisa hihi, lain sebagainya terserah teman-teman. Terus kode programnya teman-teman ditaruh di sini. Tuh. Cuman memang formatnya adalah function diikuti dengan nama function dan jangan lupa ada kurungnya di sini. Kalau functionnya teman-teman itu nggak ada parameternya apapun ya cukup kurung gini aja. Tapi kalau misalkan ada parameternya ya udah ditulis sesuai dengan kegunaan function tersebut. Misalkan parameternya adalah nanti mau membaca variabel nama ya udah tulis aja nama gitu. Dolar nama. Jadi di dalam parameter ini itu ada variabel kayak gitu. Jadi nanti ketika manggil nama functionnya dalam kurung em, nama gini gitu. Misalkan nama ini tuh diambil dari form gitu. Jadi saling berkaitan gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada apa-apa di functionnya bisa juga. Jadi cukup di kurung kura, bukan kurung kurawal, kurung biasa gini aja. Oke, selanjutnya. Oh, ini nggak bisa diklik ya. Nah, kemudian ada apa nih? Function juga dapat memiliki argumen atau parameter. Oh iya, yang tadi, yang kurung ini.
Kalau nggak ada argumennya di dalam parameter ya udah cukup kurung gini aja. Itu juga udah bisa jalan functionnya. Tapi kalau misalkan ada kayak tadi, nanti mau tadi deh saya punya function tambah, tapi apa yang ditambah gitu kan? Oh, saya mau menambah dari inputan user. Jadi user input apa di sini itu nanti otomatis akan dieksekusi di dalam function tambah gitu. Nah, itu berarti harus ada argumennya kan di dalam parameternya, dalam kurung parameternya. Ya udah itu baru ditambahin argumen gitu. Kalau misalkan ada. Kemudian ntar dihapus dulu. Nah, kemudian cara membuat function sendiri. Ya, kalau function sendiri yang user define tadi udah ya, ada argumen di dalamnya. Saat memanggilnya pun dengan menyediakan argumen di dalam parameternya. Ya, tadi ketika memanggil, ketika ada argumen ya harus ada nilai argumen yang diberikan ketika memanggil function tersebut. Nanti kita lihat di VS Code-nya biar lebih kebayang. Function, tadi kan function itu blok-blok gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika blok ini dipanggil, ada nggak balikannya atau returnnya gitu. Tadi tambah. Nah, terus ketika tambah ini dieksekusi, itu keluarannya apa gitu? Apakah echo text atau menampilkan teks, echo text atau hasil olahannya tadi hasil penambahan dua angkanya gitu dan lain sebagainya. Jadi function itu mengembalikan nilai. Cara mengembalikan nilainya gimana? Dengan sintaks return ini. Ada sintaks returnnya di dalam function. Kayak gitu. Nah, function mengembalikan suatu nilai dapat digunakan sebagai nilai suatu variabel atau dapat ditampilkan langsung dengan menggunakan perintah echo. Jadi gini teman-teman di PPT nih di layarnya teman-teman sekarang kan ada contoh nih, contoh codingan. Function kan, nama functionnya itu adalah hitung luas. Ini berarti function buatan sendiri ya, karena di PHP tuh nggak ada nama function hitung luas gitu. PHP kan dibuat sama orang luar ya, mana mungkin si orang luar itu bikin nama function yang bahasa Indonesia banget gitu kan hitung luas gitu. Berarti ini kan function buatan sendiri. Nah, terus di dalam function hitung luas ini ada dua argumen nih teman-teman. Ada variabel panjang, ada variabel lebar kan. Kayak gitu nih. Udah gitu dulu ada function user define yang dibuat sendiri sama kita si programmer. Kemudian dalam function tersebut terdiri dari dua argumen. Di parameternya itu ada dua argumen. Si programmer menamakan argumen ini nama variabel, variabel panjang, variabel lebar. Dah gitu dulu. Nah, kemudian di dalam function hitung luas ini, dalam function hitung luas ini itu si programmer ingin melakukan atau mengolah atau menghitung luas. Jadi kan tadi judulnya udah hitung luas ya. Jadi si programmer ini ingin menghitung luas caranya dengan mengalihkan variabel panjang yang tadi dimasukin di argumen parameter dan argumen variabel lebar di sini. Jadi isi dari function hitung luas ini adalah untuk menghitung luas kayak gitu kan. Nah, kemudian ketika function hitung luas ini dipanggil, jika function hitung luas ini dipanggil, programmer berharap hasil olahannya ini tadi yang menghitung luas panjang kali lebar ini bisa ditampilkan gitu. Bisa ditampilkan dengan cara return kan tadi kalau si function ingin mengembalikan sebuah nilai ketika dipanggil, function ingin mengembalikan sebuah nilai ketika dipanggil, nah dia bisa menggunakan kata kunci return apa yang dibalikin gitu, apa yang dikasih ketika kamu dipanggil. Ya variabel luas ini. Tadi variabel luas ini kan menyimpan hasil panjang kali lebar. Tadi panjang kali lebar disimpannya di variabel luas. Nah, ketika function hitung luas ini dipanggil, yang mau diberikan adalah
hasil perhitungannya itu, yaitu variabel luas gitu. Jadi eh, return dari variabel, sorry, return atau output dari function hitung luas ini adalah variabel luas ini yang berisi apa? Berisi hasil pengolahan panjang kali lebar, kayak gitu. Nah, kemudian tadi kan teman-teman sering dengar ketika function tersebut dapat dipanggil berkali-kali. Terus function dipanggil, function dipanggil. Nah, contohnya kayak gimana sih function dipanggil itu? Nah, function dipanggil itu contohnya kayak di baris ini. Nah, ini merupakan contoh dari pemanggilan sebuah function. Coba teman-teman lihat, ini echo, yaitu kan echo teman-teman udah tahu nih echo itu buat nampilin teks di layar kan. Sintaks PHP buat nampilin sesuatu di layar. Terus echo kutip luas ruangan adalah oh berarti teksnya yang mau ditampilin di layar ini adalah luas ruangan adalah kemudian ada ada sintaks concat nih teman-teman kalau ingat di pertemuan keberapa ya saya lupa. Titik itu concat kan jadi dan istilahnya tuh kayak dan jadi kayak ngegabungin beberapa variabel itu bisa pakai concat. Simbolnya ini titik gini nih teman-teman. Semoga masih ingat ya. Misalkan kalau nggak ingat, dibuka-buka aja materi yang udah pernah saya sampaikan. Terus ini ada ketemu concat nih. Oh, berarti teks ini mau digabung nih. Mau digabung, gabung sama apa ya? Gitu kan. Berarti digabung sama, bentar ini kok susah ya? Dihapus. Bentar. Nah, digabung sama function hitung luas. Jadi nih, ini adalah salah satu contoh pemanggilan function. Caranya tuh kayak gini. Jadi proses ini adalah pemanggilan function yang dari tadi tuh saya sebut-sebut gitu. Function bisa dipanggil beberapa kali. Function dipanggil. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini adalah pemanggilan function. Jadi cukup dipanggil aja nama functionnya apa. Kemudian kalau dia ada argumen, ya udah ditulis input argumennya itu apa. Tadi kan ini ada panjang, ada lebar. Terus dia ngolahnya dikali kan. Berarti integer kan. Ya udah berarti teman-teman masukin aja angka integer. Misalkan angkanya pun bebas, teman-teman serah mau berapa aja. 5 kali 6 bisa 10 kali 2,5 gitu juga bisa. Itu harus float ya. Misalkan 10 kali 20 itu bisa gitu. Jadi em, apa ya fokusnya di situ sih bukan terkait angkanya tapi gimana cara teman-teman manggil fungsinya ini. Jadi kayak hitung luasnya dipanggil, kemudian kalau si function tersebut ada argumennya, ya udah dikasih nilai argumen-argumen tersebut kayak gitu. Kebetulan di sini saya ngasihnya 4 sama 4 ya. Nah, terus nanti outputnya itu harusnya apa teman-teman? Di return kan. Return berarti 4 dikali 4. Jadi outputnya itu luas ruangan adalah spasi 16 gitu. Kayak gitu. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman atau kurang jelas? Paham? Oke. Oke, paham ya. Masih masih aman ya, masih paham ya. Oke. Udah apa nih? Paham. Oke. Masih paham. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, buka function.php. Oke, kita buka function.php. Hmm, sini. Oke, di sini tuh saya punya function nih. Function yang saya buat sendiri. Bukan karena bahasa Indonesia banget kan. Function namanya ucap salam gitu. Saya lupa lagi ada yang lupa. Jadi teman-teman kita balik lagi dulu ke slide ya. Jadi em, di sini kalau teman-teman perhatiin apa ya eh cara si function hitung luas ini kan dengan cara mengereturn ya, dengan cara ngereturn. Tapi sebenarnya eh
sebuah function itu bisa juga loh isinya itu adalah echo kayak gitu. Jadi misalkan saya punya function namanya nyapa gitu ya, function nyapa. Terus saya nggak punya argumen apapun, jadi cukup apa namanya teman-teman kurung gitu ya kurung, terus kurung kurawal buka, terus saya tulis di sini yang baris ini kan saya ganti dengan echo halo gitu, halo ini. Nah, terus return ini tuh nggak ada langsung kurung kurawal tutup. Nah, ini sebenarnya bisa function kayak gini. Function kayak gini tuh bisa. Dia tuh tetap bisa mengembalikan nilai. Jadi ketika, tapi yang membuatnya berbeda dengan return ini tuh adalah cara pemanggilannya, teman-teman. Jadi teman-teman perhatiin deh. Teman-teman ingat ya, saya tuh punya function namanya nyapa, nyapa, terus nggak ada argumennya. Langsung saya kurung kurawal buka, terus isinya itu cuman echo halo gini doang. Returnnya nggak ada, terus langsung kurung perawal tutup gitu ya. Terus teman-teman perhatiin deh di sini tuh saya punya function hitung luas kan. Cara function ini mengembalikan nilai ketika dipanggil, kita dipanggil nih. Apa yang mau dikasih ketika kita dipanggil? Nah, dia tuh pakai return. Nah, yang membedakan tadi function buatan saya yang nyapa dengan yang return ini, yang membedakan function yang tadi saya buat nyapa dengan yang function ini yang pakai return ini adalah cara pemanggilan functionnya. Ketika function hitung luas ini dipanggil, dia tuh agar bisa tampil di layar, dia tuh harus diechoin, ya kan teman-teman? Dia tuh harus diechoin baru functionnya dipanggil gitu, karena yang dia balikan itu hanya angka, tapi angka itu hanya disimpan di interpreter PHP, belum bisa ditampilkan ke layar karena belum ada echo. Kan kalau mau nampilin sesuatu ke layar di PHP kan pakai echo ya. Jadi teman-teman udah kelihatan belum perbedaan. Jadi kayak function hitung luas ini, function hitung luas ini dia tuh cara mengembalikan nilainya dengan pakai return. Nah, yang di return ini adalah angka kan. Nah, sementara angka itu hanya di keep gitu oleh si PHP-nya, belum ditampilin. Nah, agar si angka tersebut ditampilkan, agar angka tersebut dapat dapat tampil di layar, ketika functionnya dipanggil itu, akhirnya si programmer pakai echo di sini. Tuh, coba aja teman-teman tanpa ada ini nyoba hitung luas doang. Pasti nanti layarnya browsernya putih karena nggak ada yang ditampilkan ke layar. Karena teman-teman lihat deh di dalam function ini ada nggak echo? Nggak ada kan? Di dalam function ini nggak ada echo kan? Nah, makanya si programmer itu baru baru gimana ya cara biar si siapa namanya? Si luas ini bisa tampil di layar. Oh, saya echoin nah. Jadi echo terus baru manggil nama functionnya kayak gitu. Nah, kalau function buatan saya tadi itu yang nyapa. Yang nyapa itu kan tadi teman-teman ingat nggak? Tadi function nyapa nggak ada argumen apa-apa. Isinya tuh cuman echo hello gitu ya. Echo halo gitu. Nah, terus ketika saya mau manggil si siapa namanya? Si function saya ini tuh nggak perlu ada echo. Ini tuh nggak perlu ada. Jadi saya cukup manggil nyapa. Tak, 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 tak. Udah. Saya tinggal cukup manggil nyapa ini, itu tuh udah bisa nampil di layar. Karena apa? Karena yang saya balikan di dalam function saya itu tuh udah bentuknya tuh echo text. Jadi menampilkan teks di layar gitu. Jadi ketika function tersebut saya panggil, ya nggak perlu lagi ada echo karena kan udah ada echo di dalam function tersebut gitu. Jadi itu sih perbedaannya teman-teman. Ketika menggunakan function, kedua hal ini pasti seringkali walaupun seorang itu nggak ngeh ketika belajar function, nah pasti dia akan ada di sebuah titik di mana oh iya kenapa putih ya? Kenapa nggak ada yang ditampilin ya? Nah, jadi pada akhirnya dia akan ngeh kalau ada dua perbedaan ini, return dan kalau di dalam functionnya itu udah ada echo.
cara pemanggilan functionnya pun nanti juga dia akan baru ngeh, oh iya kalau misalkan return dia tuh harus ada echo-nya agar bisa tampil di layar. Kalau udah ada echo, nggak perlu ada echo di sini ketika pemanggilan function. Ya gitu sih teman-teman. Semoga paham ya perbedaannya. Terus kita balik lagi ke kemana? Ke apa tadi? Visual Studio Code. Jadi di sini ada function nih teman-teman. Nah ini, saya gara-gara lihat ini jadi keinget kalau hal tadi tuh belum saya sampaikan. Jadi teman-teman nggak perlu apa ya pusing-pusing lagi karena udah saya sampaikan di awal. Jadi kalau lupa nih, kenapa ya layarnya putih? Oh, mungkin saya lupa ketika manggil function diechoin. Nggak error. Function teman-teman udah benar, cara ngoding teman-teman udah benar, hanya lupa gimana cara nge-returnnya. Di sini saya punya function buatan saya sendiri, namanya ucap salam, bukan buatan PHP kan. Nah, terus di dalam function ini isinya tuh adalah echo, halo apa kabar gitu. Nah, kemudian cara saya manggilnya ya cukup ini aja kan, ucap salam gitu. Karena di sini saya nggak pakai return, pakainya cuman echo gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, terus nah, tadi kan disebut di poin keberapa gitu. Kalau function tuh bisa di em, bisa apa teman-teman? Bisa dipakai berulang-ulang kali kan. Nah, ini saya udah apa namanya? Manggil di baris 7. Nah, kemudian saya manggil lagi di baris 12. Nah, bisa aja kan? Bisa aja jalan kayak gitu. Terus yang kedua, saya punya function tapi ada argumen di dalamnya. Jadi di dalam kurungnya itu ada argumennya satu nih, namanya nama, variabel nama. Nah, eh, dalamnya tuh saya juga sama echo. Jadi saya nggak pakai return, saya pakainya echo. Nah, halo apa kabar gitu kan? Halo apa kabar? Terus saya panggil namanya. Jadi teman-teman ingat nggak polarisasi? Jadi kalau pakai kutip dua kan isi dari variabel itu bisa dipanggil ya. Beda dengan kalau kita pakai kutip satu, itu isi dari variabel nggak akan bisa kebaca. Nah, ini saya eh, pakai polarisasi, terus saya panggil aja nama variabel yang jadi argumennya di sini. Nama variabel yang jadi argumennya di function saya. Teman-teman perhatiin ya, jadi nama variabel ini sama dengan yang saya panggil jadi statementnya. Nah, kemudian saya panggil si function tersebut. Em, saya panggil namanya ucap salam lagi, terus namanya itu nama saya Increase. Terus eh, saya panggil lagi, kan katanya bisa berulang-ulang ya. Saya panggil lagi dengan nama Increase kayak gitu. Coba kita jalankan di sini. Nah, kayak gitu. Jadi ini yang function atas tadi ya, terus dipanggil lagi, terus yang ini juga function yang bawah tuh yang ucap salam lagi, itu bisa dipanggil-panggil lagi. Gitu. Sebentar, em, tunggu, saya mau mencari. Sebelum lanjut, saya mau nanya yang tadi. Boleh, gimana gimana? eh Apa yang return tadi ada contohnya nggak, Bu? Maksudnya kayak Return. masih nggak ngerti yang return. Oh yang return tadi ya. Oh ya, bentar-bentar. Wait, wait, wait. Bentar. Oke, yang return tadi ya. Nih, teman-teman. Nah, em, coba saya ngubah dulu ya. Tadi ini salah satu bentuk return sih.
Saya punya tadi function ucap salam saya. Tadi kan nilainya itu kayak gini ya, echo. Bentar. Nilainya tuh tadi kayak gini. Nah, tapi ini saya echo kan. Nah, terus tadi konsepnya kalau dia udah pakai echo, ketika manggil itu kan nggak perlu ada echo lagi. Nah, coba di sini saya komen, terus saya cuman punya return di sini. Jadi mengembalikan atau return string yang namanya halo apa kabar. Tapi return ini itu sebagai eh sorry, saya mengembalikan string halo apa kabar. Tapi halo apa kabar ini itu saya keep aja gitu kan. Saya keep ini tuh sebuah sebuah bukan sebuah teks yang ditampilkan layar, tapi sebuah nilai. Nah, nilai ini harus tetap saya tampilkan ke layar gitu. Harusnya di baris 9 ini ada echo-nya kan. Tapi coba saya nggak pakai echo, itu tampilannya seperti apa? Ini jadi putih aja kan, putih. Karena sebenarnya ketika kita menggunakan return, kita tuh mengembalikan sebuah nilai. Nah, nilainya ini tuh apa? Kebetulan nilainya adalah string, langsung string gitu. Oke, kemudian nilai tersebut coba dong tampilkan ke layar gitu. Ya udah berarti ketika kita manggil em, harusnya seperti gini, misalkan echo ini adalah function saya. Sorry. Control S, enter. Jadi baru apa ya? Baru muncul ini adalah function saya, isinya adalah halo apa kabar. Kayak gitu. Itu tuh contoh return. Nah, kalau return yang apa ya, yang bentuknya adalah integer, misalkan gini, function tadi saya sering banget nyebut tambah ya, tambah, misalkan angka satu. Terus saya pengen ngejumlahin dua angka gitu. Nah, ya udah hasil. Jadi saya punya di baris 32 saya nulis function buatan saya sendiri, bukan bawaan PHP namanya tambah. Nah, di dalam function tersebut, parameter saya memiliki parameternya. Di dalam parameter saya punya dua argumen, namanya variabel angka satu sama variabel angka 2. Nah, kemudian di dalam function tambah ini, saya memiliki tujuan nih. Saya memiliki tujuan bahwa saya ingin menjumlahkan kedua angka tersebut, gitu. Ya udah, berarti angka satu ditambah angka 2 di koma. Nah, kemudian saya udah eh, menjumlahkan nih. Lalu saya ingin ketika dipanggil ada nilai yang dibalikan nih, ketika saya ingin ketika function tambah saya ini dipanggil ada nilai yang bisa saya balikan gitu. Ada nilai yang bisa saya berikan. Ya udah saya return apa hasilnya. Berarti kan saya mau memberikan return sebuah nilai. Nilai itu adalah nilai hasil. Hasil itu adalah hasil penjumlahan dua argumen saya gitu. Ya udah, saya udah punya functionnya, saya udah return juga. Kemudian ingin saya panggil. Jadi saya panggil misalkan gini, tambah 1,3 karena kan saya punya dua parameter ya. Nah, kayak gini kan. Jadi saya ini sebenarnya di baris 37 udah melakukan pemanggilan function namanya tambah, argumennya ada dua, oke. Terus nilainya adalah 1 dan 3, oke. Nah, terus saya jalankan di sini. Oke. Nah, ini saya komen dulu. Nah, tadi ini kan kayak struktural ya dari atas ke bawah. Jadi kalau saya pengen nampilin yang bawah sama teman-teman, itu ini harus saya pemanggilan fungsinya harus saya komen dulu kayak gitu. Nah, ini kan hasilnya putih karena saya menggunakan return. Return itu adalah mengembalikan nilai, tapi nilainya itu masih di keep. Saya pengen nilai itu tuh ditunjukkan ke layar. Jadi kita apa ya? Kita tambahkan aja echo di sini. Echo tambah nggak? Nah, jadi muncul tambah eh hasilnya adalah 4. 1 tambah 3 adalah 4. Kayak gitu sih paling Faisal untuk yang
return. Ya, makasih Bu. Oke, kayak gitu. Terus kita balik lagi ke slide. Oke, ini adalah materi terakhir di slide ini. Jadi kita membahas mengenai array. Jadi array ini teman-teman bisa bisa tahu bila tapi eh, apa ya konsepnya nanti kita pakai di materi nanti siang ya array ini. Jadi array itu eh, sebenarnya merupakan variabel. Sebenarnya merupakan variabel. Nah, variabelnya ini bisa menyimpan beberapa nilai sekaligus. Contohnya gini, saya punya apa namanya 3 nama mahasiswa. Nah, terus saya tuh ingin menyimpan ketiga nama mahasiswa tersebut. Opsi pertamanya saya bisa aja buat em, 3 variabel, nama satu, nama dua, nama tiga kayak gitu. Nah, opsi keduanya saya bisa menyimpan 3 nama mahasiswa tersebut sekaligus dalam satu variabel aja, yaitu menggunakan array kayak gitu. Jadi array itu bisa menyimpan beberapa nilai sekaligus kayak gitu. Nah, gimana cara membuat array di PHP? Format penulisannya tuh nih variabel kayak biasa, terus sama dengan kurung siku. Nah, di dalam kurung siku ini tulislah elemen-elemen array-nya itu apa aja. Kalau nama ya udah tulis aja tadi namanya Faisal, terus Virgiawan Akbar dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian array itu indeksnya itu dimulai dari angka 0. Jadi tadi ini kan nama mahasiswa ya. Berarti ini tuh 0, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi ingat-ingat aja kalau kita punya array, indeksnya itu elemen pertamanya itu indeksnya adalah 0 gitu. Nah, terus kemudian tadi teman-teman udah punya nih nama array berisi nama mahasiswa kan. Nah, misalkan kayak gini nih namanya adalah mahasiswa A, B, dan C. Nah, teman-teman pengen ngambil salah satu nama mahasiswanya. Teman-teman bisa formatnya kayak gini nih, echo karena ingin menampilkan ke layar ya. Tapi yang teman-teman fokusnya di sini nama variabel echo-nya, nama variabel array-nya, nama variabel array, kemudian kurung siku, lalu di dalam kurung siku ini adalah indeksnya. Kalau saya butuhnya mahasiswa A, ya udah saya nulisnya 0 karena tadi kan indeks array dimulai dari angka 0. Jadi 0, 1, 2. Nah, ketika saya ingin ngambil mahasiswa C, berarti kan saya seharusnya nulisnya di sini adalah berapa teman-teman? Kalau saya mau ngambilnya C, kan tadi itu array dimulai dari angka 0 ya. 0, 1, 2. Nah, tadi saya mau manggil mahasiswa A, ya udah saya em, nulisnya adalah mahasiswa 0 gitu kan. Nah, kalau saya mau manggil mahasiswa C, angka berapakah yang harus saya tulis di sini? Apakah ada yang tahu? Jika saya em, jadi ini adalah variabel array ya, teman-teman. Namanya itu adalah variabel mahasiswa kan. Nah, array itu menyimpan beberapa nilai sekaligus dalam satu variabel. Biasanya kan kita makainya kayak gini, ada tadi apa ya nama, ingkes, terus ini umur, X gitu kan. Itu kan biasanya satu variabel satu nilai, satu variabel umur satu nilai gitu kan. Nah, dengan array ini kita bisa menampung beberapa nilai sekaligus hanya menggunakan satu variabel. Saya cuma punya satu variabel yaitu variabel mahasiswa.
isinya itu banyak banget, ada nama mahasiswa A, B, dan C. Nah, kalau array itu em, dia itu em, karena terdiri dari banyak karena terdiri dari banyak nilai. Jadi dia itu punya pengindeksannya gitu. Jadi ada indeksnya. Nah, ketika elemen pertama dari array itu nilainya itu adalah nol. Jadi terus elemen selanjutnya itu satu, elemen selanjutnya itu dua. Nanti kalau ada mahasiswa C nih, ini koma mahasiswa C, mahasiswa D, mahasiswa D, D-nya itu nilainya tiga, E itu nilainya empat dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, kemudian karena variabel mahasiswa ini terdiri dari beberapa nilai, terus saya iseng nih, saya pengen ngambil eh, salah satu nama mahasiswa aja gitu. Saya pengen ngambil nama salah satu mahasiswa aja. Terus saya dikasih unjuk nih variabel mahasiswanya. Ini nih variabelnya ada mahasiswa A, B, dan C gitu. Oh iya ya, oh ini array ya gitu. Oh ini ya ini array ya. Saya butuh mahasiswa C nih, saya butuh nama mahasiswa C ini gitu. Tolong dong ambilin saya mahasiswa C ini gitu. Ya udah berarti eh, saya saya menuliskannya dengan cara variabel array-nya apa, yaitu dolar mahasiswa kurung siku buka indeks dari mahasiswa C ini gitu. Karena kan saya hanya ingin mengambil si mahasiswa C ini. Nah, mahasiswa C ini ada di nomor antrian keberapa gitu. Masing-masing mahasiswa ini sebenarnya punya kartu antrian gitu ya. Nah, saya pengen manggilnya yang mahasiswa C, kartu antriannya dia nomor berapa ya gitu. Oh, kita ngitungnya kalau dari depan, paling depan itu adalah nol. Berarti nol, satu, dua. Oh, mahasiswa C ini kartunya dia megang nomor dua. Ya udah berarti saya manggilnya ini mahasiswa dua gitu. Jadi kalau saya butuh mahasiswa C itu cara manggilnya di dalam kurung sikunya itu adalah angka dua. Kalau saya butuhnya mahasiswa B ya udah dalam kurung sikunya itu adalah angka satu dan begitu seterusnya. Kayak gitu teman-teman. Cara manggil array di PHP kayak gitu. Kemudian ini cara manggilnya. em, Cara manggil array di PHP. Iya benar. Cara manggil array di PHP. Jadi tadi kan em, banyak tuh mahasiswanya ada tiga. Nah terus masing-masing mahasiswa megang kartu kan, kartu antrian. Kita selalu ngitungnya dari depan 0, 1, 2 gitu kan. Nah, terus masing-masing mahasiswa ini bisa ditampilin semuanya gitu. Bisa ditampilin semuanya. Kalau nampilin array ini tuh pakainya ini teman-teman. Jadi teman-teman cukup pahami aja cara memanggil array itu pakainya for each gitu ya. For each ini aja. Formatnya pun seperti itu. Jadi kayak for each, udah ingat-ingat aja for each, terus nama variabel array-nya apa, kemudian mau dialiasin variabelnya jadi apa gitu. Jadi misalkan mau disingkat jadi MHS bisa, jadi X bisa, jadi mahasiswa lagi pun juga bisa gitu. Jadi bebas saja, tapi memang formatnya tuh seperti ini. For each, nama variabel aslinya itu apa, terus S, karena mau dialiasin terus nama variabel aliasnya apa gitu. Tapi kalau ingat ya teman-teman, tapi kalau mau ditulis mahasiswa lagi pun sama, jadi aliasnya itu adalah nama variabel aslinya juga gak masalah sebenarnya. Terus baru di echo, mahasiswanya. Udah teman-teman cukup ingat-ingat itu aja karena ini adalah inti dari array yang bakal kita gunakan kayak gitu. Untuk em, tugas UAS nanti atau untuk materi yang nanti kayak gitu. Em, jadi di PHP itu ada dua jenis array. Tadi array yang terindeks yang dia megang kartu.
kartunya itu berisi angka antrian 0, 1, 2 itu namanya array terindeks sama array asosiatif. Nah, array asosiatif tuh kayak array indeks kan teman-teman udah tahu tuh tadi di slide sebelumnya. Nah, sekarang kita bahas array asosiatif. Jadi sebenarnya sama aja kayak array indeks, cuman bedanya kalau indeks kan angka ya tadi ada 0, ada 1, ada 2 dan seterusnya. Nah, kalau array asosiatif 0, 1, 2-nya ini itu adalah nama key-nya. Gitu. Nama key-nya. Bentuknya ini adalah string kayak gitu. Bentuknya adalah string. Nah, teman-teman nggak usah khawatir nanti em, apa ya, nanti di pas siang saya coba pakai pendekatan yang berbeda ya untuk mengajarkan array asosiatif ini. Jadi kita ngambil salah satu contoh UTS-nya teman-teman kalian di kelas B, terus nanti kita bakal langsung belajar terkait array asosiatif ini di codingan teman-teman kalian tersebut. Gitu. Jadi pokoknya tapi kalau berbicara mengenai konsep ya array asosiatif tuh kayak gitu. Jadi bukan lagi angka, tapi angkanya ini diganti sama teks gitu. Teksnya ini apa? Teksnya ini adalah variabel gitu. Lebih enak memang nanti pas di source code-nya langsung aja sih. Tapi konsepnya gitu ya teman-teman. Bukan angka, melainkan key-nya. Key-nya ini yang udah saya bold. Kayak gitu. Nah, ini ada contoh. Jadi saya punya array asosiatif. Cara atau format penulisan array asosiatifnya pun berbeda ya tadi dengan array index. Jadi kalau array asosiatif tadi kan kata kuncinya adalah key-nya ya, key, gitu kan. Nah, ini tuh kita awali dengan key-nya terlebih dahulu. Key-nya terlebih dahulu, key-nya terlebih dahulu, kemudian baru nilai dari key tersebut. Nama saya Inggris, domisili saya di Tangerang, kemudian jenis kelamin saya perempuan gitu. Jadi ketika jadi ketika ingin memanggil array asosiatif tersebut ya, ya udah berarti nama variabelnya. Tadi teman-teman ingat kan kayak manggil array itu pakainya for each ini kan. Udah pokoknya intinya ini aja. Teman-teman nggak perlu pusing-pusing memikirkan hal yang lain. Cukup eh, ingat-ingat aja for each ini adalah cara pemanggilan array, gitu. Baik array index maupun array asosiatif. Caranya itu adalah for each dalam kurung nama array aslinya, lalu aliasnya apa gitu kan. Terus baru di echo. Kayak gitu, udah pokoknya intinya itu. Nah, terus kalau teman-teman ingin manggil satuan, tadi teman-teman ingat nggak sih di slide sebelumnya kayak saya mau manggil mahasiswa nol, mahasiswa A, berarti saya ketiknya mahasiswa nol gitu kan. Nah, kalau di array asosiatif itu tuh saya manggilnya dengan nama key-nya, manggilnya dengan nama key-nya. Ini berarti nama, terus domisilinya, terus jenis kelaminnya. Nanti bakal munculnya ya udah Inggris, Tangerang, perempuan gitu. Itu paling teman-teman untuk materi hari ini. Sebelumnya, sebelum kita lanjut recall sedikit terkait tugas yang kemarin ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup itu. Cukup. Iya. Oke, Ini langsung aja. oke, oke. Mungkin sebentar aja saya bakal review terkait tugas yang kemarin. Bentar, stop share dulu. Kemudian saya akan membuka tugas kuliah ini. Saya tutup dulu foldernya. Saya drag. Jadi ini
sebentar aja sebelum saya tutup. Jadi ada tiga itu ya, ada tiga nomor. Nah, kemudian kurang lebih cara pengerjaannya seperti ini. Jadi ngeloop dari angka 1 sampai 50. Terus kalau misalkan em, angkanya itu adalah kelipatan 3 baru ditampilkan. Nah, berarti ya tadi 1 sampai 50. Kemudian kita pakai modulus 3. Kalau itu habis dibagi kan berarti emang angka tersebut kelipatan 3. Nah, terus kalau kelipatan 3 itu baru di echo. Kurang lebih kayak gitu teman-teman cara pengerjaannya. Kemudian yang tugas nomor 2 itu kalau habis dibagi 3 dan 5 munculinnya web development, dibaginya eh habis dibagi 3 itu web, habis dibagi 5 itu development. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi dalam loop itu ada pengkondisian if. Nah, masing-masing if itu ada parameternya, parameter kondisinya. Kita pakai dan juga pakai apa ya, operator perbandingan ya, operator perbandingan dan ini and. Terus kalau yang habis dibagi 3 tuh lagi-lagi pakai modulus, kemudian em, 0 berarti kan, kalau 0 berarti habis dibagi 3 atau kelipatan 3. Terus udah paling apa ya, kombinasinya antara perulangan if, terus ada operator-operator modulus sama operator perbandingan M kayak gitu. Terus nih yang ada variabel usia, jadi ditetapkan variabel usianya itu adalah 25. Yang di sini saya pengen apa ya, teman-teman belajar apa atau apa ya, mematangkan kembali konsep pengkondisiannya. Jadi kapan menggunakan else if dan else. Jadi else itu akan digunakan di akhir ketika tidak ada tidak ada kondisi yang cocok, jadi buangannya yaitu akan lari ke else kayak gitu. Di sini untuk parameter kondisinya di else if juga ada perpaduan beberapa materi, ada operator perbandingan, operator perbandingan. eh, Sejauh ini sih operator perbandingan aja yang digunain di if else ini, yang nomor 3. Oke, paling itu aja sih teman-teman. Waktunya juga udah lewat nih dari jamnya seharusnya. Paling itu aja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Sampai ketemu nanti siang. Terima kasih. Saya izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.